Hai pemirsa HI yang budiman, selamat datang di podcast Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini kita sudah kedatangan teman gitu ya, rekan teman yaitu Pak Priyambudi Sulistianto PhD. Beliau ini adalah pengajar di salah satu universitas mitra HIUGM, yakni Flinders University. Dan kebetulan juga isu yang akan kita bahas hari ini adalah isu yang sangat menarik, yaitu kudeta militer di Myanmar. Bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom. Ampun bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Kita tahu dekade terakhir itu masa yang cukup unik buat Asia Tenggara. Kalau kita lihat setidaknya di tahun 2014 muncul kudeta militer di Thailand yang tampaknya tidak berhenti di sana begitu ya. Di Februari tahun ini, tahun 2021, ternyata terjadi kudeta militer juga di Myanmar. Nah, tidak lengkap podcast ini kalau tidak mengajak bicara salah satu ahli yang sudah meneliti mengenai Myanmar sejak puluhan tahun yang lalu gitu. Monggo, selamat datang Pak Priyambudi. Panggilnya Mas Budi aja ya? Atau gimana? Iya. Gimana Mas Budi di Adelaide? Di Adelaide selamat menjelang sore. Udaranya panas, 38 derajat. Musim panas di sini. Dan tentu saja saya sangat senang diundang oleh teman-teman dari jurusan HI, Visipol UGM, karena bagaimanapun juga Visipol UGM, HI terutama, mitra penting Flinders, karena saya dulu ikut membantu menciptakan yang namanya double degree ya. Yes. Waktu itu pertama kali Flinders dengan HI, dan sudah mencetak beberapa banyak alumni, dan saya juga akan memulai juga dengan double degree dengan jurusan komunikasi. Tentu saja sangat terhormat undangan ini karena dua. Yang pertama, saya merasa dipakai atau berguna sekarang. Gara-gara ada kudeta di Myanmar, kajian saya, riset saya yang dulu, sekarang berguna lagi, dan saya punya kompetensi karena saya sudah ke negara itu belajar bahasa, walaupun sekarang udah mungkin rusty, dan saya juga menerbitkan disertasi ya, yang menjadi buku tahun 2002 waktu saya di Singapura waktu itu. Dan tentu saja dalam buku itu saya menyebut ada faktor militer di kesimpulan yang sangat penting dan masih relevan. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan tentu saja salam hangat untuk kawan-kawan di Jogja. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Jelas ini ada kita bicara dengan ahlinya nih memang. Terima kasih Mas Budi. Nah, sekalian saja menyambut ini ya, kita mulai diskusinya. Dalam pertanyaan pertama saya sih sebenarnya mungkin buat teman-teman yang cukup awam ya, kita akan selalu mengasosiasikan Myanmar sebagai negara yang informasinya terbatas begitu, dan kita beruntung tentu saja bicara dengan Mas Budi yang sudah punya banyak kepakaran penelitian mengenai ini. Nah, salah satu fenomena yang menarik itu adalah tahun 2021 ini gitu ya. Setelah ada proses demokratisasi kalau tidak salah di tahun 2011, Myanmar ternyata mengalami kudeta lagi gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sih Mas? Dalam ini kan yang kita dengar ada pemilihan umum tahun 2020 gitu, yang mana dimenangkan oleh NLD gitu, dengan suara yang cukup besar. Tapi kemudian
ternyata ada respon cukup negatif dari pihak militer dengan melakukan kudeta. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas Budi? Ya, begini, sebetulnya konteksnya perlu dipahami bahwa pemilu kemarin, bulan November, itu pemilu kedua yang diadakan setelah pihak militer sendiri mempersiapkan transisi dari ketika itu junta militer di bawah kepemimpinan yang pertama Jenderal Somong dan kemudian diganti oleh senior Jenderal Tan Swe. Dan mereka mendiskusikan di antara gejolak politik kita kembali lagi tahun 88 ada kudeta ketika itu, terus pemilu 90 dimenangkan LND, terus gagal lagi, nggak diakui. Terus mereka mempersiapkan konstitusi yang tujuannya adalah menjamin dominasi militer. Oke, akhirnya muncullah yang disebut Undang-Undang Dasar 2008 yang dipakai untuk mempersiapkan pemilu-pemilu ke depannya. Jadi konteksnya itu. Akhirnya dengan konstitusi itu di mana disebutkan constitutional arrangement-nya, jadi memakai model Orde Baru. Bukan memakai, mungkin mengadaptasi dengan berbagai macam adaptasi di tingkat lokal, tapi formulanya 25% anggota parlemen akan diangkat dari anggota aktif militer. Oke, polisi kan masih di bagian sana. Nah, 75% diberikan ke kursi yang dipertarungkan oleh partai politik. Ketika itu NLD boykot karena itu tidak demokratis. Akhirnya pemerintahan waktu itu memberikan Jenderal Tin Swe untuk melakukan semacam waktu kita dulu Habibie-nya, enggak Habibie, saya kira lain konteksnya, untuk melakukan transisi yang lebih terarah di mana mereka membuka keran kepada NLD untuk masuk dalam sistem. Kan oposisinya kan di luar ketika itu. Baru kemudian pemilu yang sebenarnya 2015 dilakukan. Dan itu mengejutkan karena mereka tidak menduga, mereka itu militer, bahwa Golkarnya mereka, USDP namanya ya, itu kalah. Dan NLD menang hampir 77% dari 75%. Oke, itu pemilu 2015. Menimbulkan kerumitan karena nggak mungkin Aung San Suu Kyi ketika itu jadi presiden. Akhirnya ada kompromi. Dijadikanlah state chancellor, di mana dia perannya kira-kira seperti Perdana Menteri. Karena dia kan di Undang-Undang 2008 disebutkan presiden tidak bisa orang yang punya keluarganya atau saudaranya warga negara asing, dan itu sudah diskualifikasi untuk Aung San Suu Kyi. Akhirnya dibetullah state councils. Oke, moving forward ya. Dalam masa 2015 sampai 2020 itulah terjadi agak kerumitan karena pada saat yang sama Jenderal Min Aung Hlaing dijadikan Chief of the Armed Forces, menggantikan senior Jenderal Tan Swe, yang tugasnya kira-kira mengawal proses di mana ketika itu NLD-led government menguasai portfolio kementerian, kecuali 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Border Security, perbatasan. Jadi, konstruksi dari Konstitusi 28 adalah, pertama, akan menjamin tentu saja dominasi
Tatmadaw, ya, militer di sana dengan semua resepnya, termasuk mengkontrol dapat 25% alokasi di parlemen dan kementerian yang pegang uang banyak dan punya strategis itu, plus macam-macam ya, pembatasan terhadap Aung San Suu Kyi dan sebagainya. Nah, 2020 kemarin, bulan November, malah lebih dahsyat lagi. Pemenangnya NLD mencapai hampir 83%. Artinya, kalau kamu hitung-hitung 83% dari 75% kursi alokasi untuk partai politik, plus digabung dengan partai-partai kecil yang lainnya, kira-kira bisa membuat quorum untuk mengamandemen konstitusi 2008 yang tidak demokratis. Oke. Nah, disitulah muncul ketakutan dari kalangan militer atau ketakutan sendiri dari Jenderal Min Aung Hlaing yang dia sendiri kan mau pensiun. Nanti kita diskusi soal siapa jenderal ini. Nah, karena apa? Karena kalau melihat dominasi militer sejak tahun 60-an sampai sekarang, itu sudah menjadi bagian dari citra dan operasi dan juga basis ekonomi mereka. Tidak saja di pertahanan, di sipil, plus juga ekonomi. Bayangin tuh, ancaman itu kan mengancam institusi sendiri. Ya. Dari konstruksi konstitusi yang dibikin untuk menjamin dominasi itu, seperti dulu ya, zamannya Presiden Soeharto, jelas Golkar menang terus kan, walaupun kemudian tentu saja kita pemilu 99 kan luber pertama, ternyata kalah. Nah, waktu itu Golkar bisa menang. Mereka pikir di Myanmar dengan mengadaptasi model Orde Baru, dia akan menang. Tapi kayaknya perhitungan itu salah dan di lapangan itu seperti referendum bahwa memang orang pendukung NLD dan dibuktikan 2 pemilu luber ya, dalam konteks konstruksi konstitusi yang tidak demokratis, itu pun dimenangkan oleh NLD. Jadilah ini yang membuat kerumitan dari hasil pemilu kemarin. Dipakailah alasan ada kecurangan hampir 10 jutaan suara, tapi itu tidak terbukti karena KPU-nya sendiri mengatakan tidak ada, yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Ya. Jadi ini rumit, nanti kita jelas mengapa state emergency itu yang dipakai alasannya juga tidak masuk akal. Gitu. Ya. Saya kira itu dulu, Randy. Ya. Terima kasih Mas Budi, saya rasa menarik. Ada beberapa elemen tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Budi ya. Satu, jelas bahwa militer tampaknya punya ketakutan tersendiri gitu ya, dan terutama ketakutannya itu adalah perubahan atas sebuah sistem yang sudah dibangun selama puluhan tahun gitu, terutama di dominasinya di struktur ekonomi politik gitu ya di Myanmar. Tapi juga tadi Mas Budi memberikan satu hint gitu. Mau tidak mau juga struktur militer ini tergantung kepada tampuk pemimpinannya gitu ya. Tadi Mas Budi cerita bahwa proses awal demokratisasi kayaknya dengan Tan Swe yang kemudian digantikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang juga kan jenderalnya adalah Min Aung Hlaing. Menurut Mas Budi sendiri bagaimana karakter jenderal ini? Apakah memang ini karakter jenderal yang konservatif yang akhirnya berujung pada keputusan untuk mengkudeta atau sebenarnya sistem struktur pengambilan keputusan di militer Myanmar ini memiliki sistem yang berbeda begitu. Ya, oke. Berbicara tentang Tatmadaw atau militer di Myanmar, kita harus melihat sejarahnya. Sejarah militer di Burma itu mirip dengan Indonesia. Lahir dari proses ketika itu pasca kemerdekaan di mana training para pendiri Tatmadaw ketika itu, termasuk juga salah satunya ayahnya Aung San Suu Kyi. Sebetulnya dia aktivis mahasiswa di University Rangoon yang di-training oleh Jepang, dan di training itu menjadi
terkenal ketika itu namanya Third Degree Comrade. Jadi ada komrad 30 orang yang di training muda-muda. Nevin salah satunya adalah tokoh penting ketika itu, dan pasca kemerdekaan di Burma adalah cerita tentang kegagalan awalnya integrasi nasional ketika itu ada proses pembentukan model negara federal atau Union of Burma, ya, negara kesatuan, mirip seperti kita. Waktu itu, for instance ya, Jenderal Sudirman memutuskan bergerilya karena merasa politisi-politisi ini mudah menyerah oleh Belanda. Ya. Ketika itu, Anda kan tahu refleksi sejarah kita. Di Myanmar, mereka mengatakan bahwa politisi sipil gagal melakukan integrasi nasional, dan ketika itu tahun 58 mereka meminta Chief of the Armed Forces, Jenderal Nevin, yang juga alumnus dari 30 anak-anak yang di training Jepang itu, untuk mendeklarasikan keadaan darurat. Sama juga di Indonesia. Ingat 58 Presiden Soekarno memutuskan keadaan darurat, Konstitusi 50 dibatalin, mengundang militer untuk mengontrol semua akses daerah karena ada pemberontakan daerah. Sama di sana ada pemberontakan Karen, etnik Shan, Kachin, minoritas semua ya. Yang memberontak terhadap Rangun ingin mendirikan negara sendiri yang ketika itu sudah dirundingkan dengan almarhum Jenderal Aung San, bapaknya Aung San Suu Kyi. Hampir selesai itu. Namanya Perjanjian Panglong, tapi beliau akhirnya dibunuh di gedung parlemen ya, bulan Juli 1946. So, moving forward, akhirnya militer merasa bahwa politisi sipil ini nggak becus mengelola national integration, dan mereka memakai ideologi bahwa Tatmadaw yang menjamin persatuan dan kesatuan Union of Burma. Walaupun alasannya mungkin justifikasinya macam-macam, tapi itu menjadi semacam ideologi yang kuat, yang dipakai terus sampai sekarang. Prinsip-prinsip mengapa Tatmadaw harus mengambil alih kekuasaan atau intervensi politik, menjaga dominasinya, karena mereka merasa yang paling kuat melakukan itu. Oke. Nah, saya kira jenderal-jenderal yang besar dari generasi selanjutnya akan memegang prinsip itu. Nah, Jenderal Min Aung Hlaing ini generasi tahun awal 70-an. Jadi kalau kita lihat dia mulai masuk di Akademi Militer, jadi dia masuk di era Nevin. Kalau dia masuk di era Nevin, berarti ketika itu Nevin masih berkuasa hingga 88. Training dan kemudian menjadi perwira, prajurit, tetapi dia ditugaskan di perbatasan, itu training mereka. Sama kayak kita dulu, jenderal-jenderal kan bertugas di Timor Leste, di daerah-daerah konflik ya. Di daerah Aceh dan daerah Papua dan macam-macam. Anyway, akhirnya dia terpilih menjadi pimpinan yang menggantikan Jenderal Tan Swe. Jadi Jenderal Tan Swe itu transisi dari Jenderal Somong yang mengambil alih kekuasaan tahun 88, dan Tan Swe itu sangat amat dominan hingga sampai 2011 dan digantikan oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Ini agak menarik jenderal ini. Dia ketika kemudian pemilu pertama 2015, dia kira-kira belajar dan juga bersedia mengawasi dan mendampingi pemerintahan sipil pertama ya, yang dilakukan setelah konstitusi 2008 dimenangkan oleh NLD. Walaupun dari samping dia juga dianggap rival dari Aung San Suu Kyi. Karena dia juga aktif di sosial media, dan kemudian dia juga menjadi
Pangap ketika ada operasi kasus Rohingya ya, dan kemudian dia pun dianggap oleh PBB khususnya Human Rights Council terlibat di kejahatan kemanusiaan dan genosida, dan kemudian dikenai juga sanksi oleh Inggris dan Amerika. Jadi dia udah di blacklist. Tapi pertanyaannya kan kemudian dia masih memegang institusi formal dan dia merasa bahwa dia pasti mendapat dukungan dari struktur militer yang dia pegang. Karena di Burma dalam kajian militer ke belakang tidak pernah terlihat ada kayak di Mangta itu kan ada juga persaingan antar kelas ya, angkatan juga di Indonesia ada, tapi soliditas militer Myanmar itu hampir dalam sejarah kajian militer Myanmar itu jarang muncul gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh militer tentu saja didukung dari atas ke bawah. Jadi kita mungkin jangan mengharap ada perpecahan di dalam dan ada konflik antar elit militer. Itu mungkin terlalu cepat spekulasi itu, karena mereka kuat sekali dalam menerapkan ideologinya bahwa militer di Burma lah yang bisa menjamin persatuan dan kesatuan negara itu dengan harga yang politik atau harga ekonomi, harga kekuasaan apapun yang mereka bayar. Gitu, Randy. Makasih Mas Budi. Jadi ada dua hal yang menarik di sini ya. Satu, memang karakter militer Myanmar, Tatmadaw itu yang mungkin dalam istilah studi sipil dan militer ini ya, karakter pretorian gitu ya. Militer yang merasa sebagai guardian gitu. Dan selalu merasa punya legitimasi wewenang untuk mengontrol di masa-masa yang mereka pikir beresiko gitu. Dan tadi Mas Budi juga menekankan bahwa soliditas militer yang cukup kuat di Myanmar, alih-alih yang saya rasa mungkin agak berbeda di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita kadang-kadang bicara ada jenderal yang baca gitu ya, demokratis, kita ada juga jenderal yang ini, tapi kalau di Myanmar kayaknya unit padu gitu. Menarik. Terima kasih. Nah, satu lagi Mas Budi. Kalau kita lihat dari sejarah kan setidaknya Myanmar itu sudah mengalami demokratisasi sejak tadi Tan Wei menyilakan gitu setidaknya ya proses demokratisasi tahun berujung kayaknya mulai tahun 2011 sampai terus kudeta tahun 2021. Ini kan kalau kita lihat ada masa emas ya. Masa emas untuk melakukan konsolidasi demokrasi gitu. Indonesia pun saya rasa melakukannya dari tahun 98 sampai sekarang begitu. Ada upaya-upaya serius untuk melakukan konsolidasi demokrasi, menentukan ini ya political bargain gitu supaya militer mau di barat nggak masuk lagi ke sistem politik gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, Mas Budi? Kenapa kok saya nggak tahu, setidaknya kan dengan adanya kudeta ini kan terlihat bahwa masa emas itu gagal dimanfaatkan oleh pemerintahan yang ada. Nah, bagus Randy pertanyaan kau. Yang ini juga pernah saya diskusikan internal tapi tidak terbuka di sini. Jadi mungkin begini ya, bagaimanapun juga, teori civilian supremacy itu kan Anda tahu lah, karena Anda kan di Departemen HI dan kita pernah belajar sama-sama model yang sangat amat berdasarkan konteks kesejarahan negara-negara tertentu ya, di mana tradisi demokrasinya, institusionalnya, dan juga tradisi militernya lama ya, ratusan tahun dan sebagainya. Nah, ini Burma ini nggak mungkin menendang, taruhlah ini zaman kesempatan kemarin ya, 10 tahun dari 9 tahun lah, 2011 sampai 2020 ya, kesempatan emas yang sebetulnya kalau kita diskusi kita ya, kita kan bukan orang Myanmar ya, jadi
emosi kita nggak terlalu kuat ya. Seharusnya ada proses akomodasi ya. Nggak mungkin menendang militer kembali ke barak in 100%, resep civilian supremacy yang teorinya banyak, bukunya kan banyak tuh. Nggak mungkin. Yang paling mungkin ya sharing power kan. Bentuknya seperti apa saya kurang tahu, tapi model-model sharing of power itu kan banyak. Seharusnya diterima saja 25% formula itu sampai mungkin berapa tahun atau diakomodasi pelan-pelan dan kemudian seperti kita dulu lah waktu kita menggelontorkan waktu kita mengamandemen Undang-Undang 45 kan meminta kemudian ada undang-undang misalnya TNI sendiri dari kepolisian dipisahkan dan sebagainya keluar dari MPR atau dari seluruh institusi yang berhubungan dengan legislatif ya. Tetapi kan kemudian harus ada juga peningkatan anggaran militer, prajurit, diperbaiki kesejahteraannya, bisnisnya diambil alih oleh BUMN, dan yang lebih penting adalah tokoh-tokoh militer pun boleh berpolitik, harus pensiun, dan bisa bertarung menjadi gubernur, bupati, atau malah presiden. Lah. Kita kan punya presiden yang bekas jenderal, Pak SBY. Nah, itu yang sebetulnya kesempatan emas kemarin bisa dipakai untuk menjadi formula yang otentik dan dengan nuansa Birma. Tapi saya kurang tahu ini gagal semua atau mungkin Aung San Suu Kyi juga terlalu sejarah dia kan sejarah sebetulnya sejarah rumit karena dia kan mewarisi pekerjaan bapaknya yang belum selesai. Seharusnya kan dulu Jenderal Aung San mendirikan Republik Myanmar berdasarkan federal demokratis. Gagal karena circumstances ya. Terus kemudian menderita Burma dan jadi ada semacam tugas kesejarahan yang mungkin beliau ingin tuntaskan. Tapi ternyata memang rumit. Nah, saya kurang tahu formula apa yang paling cocok. Anda pertanyaannya menarik. Mungkin kesempatan emas ini nggak akan berulang lagi. Karena usianya pun Aung San Suu Kyi sudah 70-an ke atas. Jenderal Min Aung Hlaing 60 berapa ya? 2 kan atau menjelang 65 pensiun. Dia kan seharusnya pensiun pertengahan tahun ini. Saya kurang tahu ke depannya. Tapi minimal refleksi kritis terhadap dua pihak itu kesempatan emas yang mungkin seharusnya bisa dipakai untuk sharing power formula gitu. Formula di mana nggak mungkin menendang Tatmadaw karena itu nggak realistik gitu. Mungkin emosional, saya nggak berani ngomong gini di depan orang-orang Burma sekarang yang sangat amat marah ya terhadap kudeta. Tapi kita kan orang Indonesia dan kita bisa memikirkan ke depannya bagaimana. Makasih, Rani. Oke, terima kasih Mas Budi. Saya rasa memang menarik. Nah, saya ingin bertanya juga soal yang ini ya. Satu aspek juga yang menurut saya feature yang menarik dari kudeta kemarin itu adalah reaksi publik gitu. Kalau kita lihat di publik gitu mulai muncul banyak sekali protes-protes yang sifatnya near kekerasan gitu. Kalau kita lihat yang kemarin yang pukul-pukul alat gitu ya. Saya rasa itu juga feature format yang menarik. Saya mungkin saya salah gitu. Mungkin format serupa sebenarnya muncul ketika kudeta tahun 988 gitu. Atau menurut Mas Budi ini format yang baru yang bisa jadi memunculkan harapan gitu. Ya, bagus. Tradisi demonstrasi, tradisi anti-militer itu kuat. Karena kudeta-kudeta tahun 62, 88
tentu saja melahirkan generasi atau melahirkan textbook bagaimana melakukan demo. Anda, Randy, kamu kan pernah aktivis, saya kan pernah angkatan 80-an. Kita dulu selalu melihat contoh, model people powers ya di Filipina, terus ada model Korea Selatan ya, zaman Park Chung-hee atau Chun Do-kwan, ada model Muang Thai ketika itu ya. Terus ada juga model gaya-gaya macam-macam lah, student activism. Nah, kalau textbook protes jalanan itu jago itu orang Jerman. Nah, bedanya dulu dengan sekarang adalah di era keterbukaan, relatif keterbukaan selama 9 tahun terakhir ini dari 2011 sampai 2020, itu kan melahirkan generasi baru yang lebih internet savvy, telekomunikasi berubah, ekonominya juga mulai terbuka, banyak orang asing, internet, Facebook, macam-macam lah, WhatsApp, Twitter, dan you name it now. Nah, generasi ini adalah generasi yang tentu saja marah kan, karena mereka merasa selama 9 tahun ini menikmati relatif kebebasan, ekspresinya bisa ditumpahkan di sosial media atau media sosial, dan melahirkan generasi baru yang berbeda dengan generasi protester tahun-tahun lalu, dekade sebelumnya. Salah satu yang menarik adalah minggu yang lalu 2 minggu yang lalu, bekas aktivis top itu, tahun 88, namanya sekarang dia udah tua kan ya, U Min Kon-naim, kamu bisa Google. Dia turun ke jalan dan dia kira-kira memberi support yang namanya pembangkangan sipil dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda. Nah, itu tidak terjadi di zaman dulu, karena di zaman post 1988, saya lihat sendiri, gerakan itu digerakkan oleh dengan menyebar mulut, balang telepon pun nggak ada. Nggak ada. Ketika itu. Nah, sekarang ini ketika internet itu ditutup, waktu awalnya ya, kan jadi protes besar. Nah, ketika dibuka lagi, bagaimana memobilisasi massa, bertemunya di sini dan sebagainya, atau di misalnya dekat Sule Pagoda, atau di Mandalay, kota-kota yang lain, di kota itu dimobilisasi dan didukung dengan model-model yang hampir ketika kita perbandingkan dengan apa yang terjadi di Hong Kong atau di Muang Thai belakangan ini, menjadi menarik. Nah, generasi ini saya kurang tahu apakah akan bertahan seperti generasi sebelumnya atau nasibnya sama. Saya kurang tahu, semoga enggak lah. Karena kekerasan untuk saya sudah cukup. Sejarah Myanmar adalah sejarah kekerasan. Semoga ada kompromi dan mencari jalan tengah. Tapi saya kira generasi ini adalah generasi baru yang dengan memakai internet, dengan memakai alat teknologi, dan juga dengan kreativitas, dan melibatkan banyak sektor ya, baik nggak hanya aktivis mahasiswa, tapi juga seniman, punk rock, juga mendorong juga LGBTQ, bahkan Rohingya juga dilibatkan. Jadi koalisi yang besar yang tujuannya adalah mendukung pembangkangan sosial. Nah, ini textbook baru yang kita-kita di Indonesia mungkin harus belajar juga. Nah, tampaknya memang ini ya satu fenomena yang menarik. Nah, tadi juga Mas Budi cerita juga kan, menurut saya jadi unik juga, setidaknya mengkomparasi yang agak mirip nih Mas Budi, yaitu Thailand gitu ya. Thailand kan jelas ada kudeta tahun 2014, yang mana reaksinya pun kalau kita lihat agak mirip ya, muncul gerakan anak-anak muda yang
cukup solid gitu. Ada namanya Milk Tea Alliance gitu ya. Yes. Terus kemudian yang pakai salam 3 jari gitu, dan saya rasa lebih ini ya, lebih visual gitu, dan terorganisasi dengan sangat baik. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat juga itu ternyata mendorong rezim junta militer untuk tinggal lebih lama gitu ya. Kita lihat di Thailand kan mereka menjanjikan awal-awal berapa tahun dan kemudian akan melakukan pemilihan umum, yang mana terus akhirnya mundur dan sekarang pun ketika ada pemilihan umum pun masih dominasi militer sangat kuat, dan akhirnya protes anak-anak muda masih terus gitu. Nah, saya kurang tahu menurut Mas Budi, kita bisa nggak menggunakan pengalaman Thailand kira-kira sebagai peta trayektori Myanmar juga akan demikian, atau menurut Mas Budi Myanmar akan punya karakter tersendiri gitu? Oke, kalau Muang Thai saya terakhir Desember 2018 ya. Saya tamu di Universitas Thammasat, hampir sebulan di sana ya. Dan saya tanya, ngobrol ketika itu dengan beberapa teman, termasuk salah satu dosen, Pacan Pacak ya. Dia lulusan ENU ya. Muda tapi top lah. Dan dia followernya banyak di Twitter itu. Ganteng lagi anaknya. Dia ngomong, Budi, kok nggak pernah ada kudeta militer di Indonesia? Pusing juga jawabnya. Terus saya tanyakan, ya mungkin berbeda kesejarahan, konteks, dan cara mengatasinya. Kita kan pernah tradisi dulu, hampir Bung Karno hampir di moncong Miriam kan di depan istana tahun 57 ya kalau nggak salah. Terus macam-macam lah, Soeharto dan sebagainya. Anyway, di Muang Thai itu tradisi gerakan mahasiswa juga kuat. Anda tahu sendiri ya, terutama kampus Thammasat ya. Dan di kampus Thammasat kalau kamu ke sana Randy, inilah teman-teman Indonesia muda ini kita perlu studi tour ya. Nanti kita lihat situs-situs gerakan mahasiswa di kampus Thammasat. Di depan gerbang itu ada museum dan simbolis ya. Karena kan pernah diserbu tentara Thammasat tahun 76 ya, Oktober ya. Nah, itu melahirkan generasi yang anti militer, pro demokrasi. Nah, di Muang Thai agak rumit karena ada faktor monarki ya. Jadi bagaimanapun juga ketika militer melakukan revolusi tahun 1932 menumbangkan monarki total menjadi absolute monarki menjadi constitutional monarch ya. Itu juga dengan ide gagasan mendasar bahwa militer akan mengawal monarki, atau memiliter kalau saya sebut sekarang ya, memanipulasi, mengawal monarki ideologi itu untuk mendominasi politik di Muang Thai ya, dengan melakukan kudeta-kudeta terus atas nama menjaga monarki karena politisi sipil nggak becus ngurus negara, kira-kira gitu. Nah, tapi kan alasan itu walaupun di Muang Thai udah dipakai mungkin 18 kali oleh beberapa orang di Muang Thai, terutama aktivis mahasiswa, sangat amat tidak masuk akal. Nah, generasi belakang ini nih yang saya katakan seperti di Hong Kong dan di Myanmar, savvy, high tech, social media, savvy, dan generasi kayak adik-adik kita tahu juga lah. Itu kan nggak mau. Ya. Kalau anti militer aja nggak cukup, harus juga anti monarki kan. Jadi generasi Muang Thai protester yang baru ini berani sekali. Gua lawan lu monarki aja, langsung kan ujungnya ke sana. Nah, konteksnya juga berbeda karena si raja sekarang ini Vajiralongkorn kan nggak begitu populer. Bapaknya yang meninggal dulu itu berbeda karena dia kan menjadi raja sejak post-war sampai hampir 2016 atau 17 kalau nggak salah. Jadi berbeda. Nah, karena itu kembali ke pertanyaan kau, pelajaran dari Thailand adalah
kerumitan di Muang Thai adalah karena ada faktor monarki yang dimanipulasi atau dipakai atau sama-sama menguntungkan, monarki juga memakai tentara untuk mendominasi politik Muang Thai. Dan reaksi anak-anak Muang Thai baru ini adalah reaksi dari generasi Z yang mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah di monarki, makanya harus direformasi monarki dan konstitusi kembali ke jalur demokrasi yang bersih dari kepentingan monarki dan militer. Nah, kalau itu dipakai di Myanmar, saya kira nggak cocok, karena di sana kan tidak ada faktor monarki. Monarkinya ya militer itu sendiri. Jadi ini lebih berat di Muang Thai dibanding dengan Myanmar, karena di Muang Thai musuhnya tidak hanya monarki, tapi juga militer. Dan Anda tahu sendiri, Thai monarki juga punya investasi besar ya di ekonomi, karena dia menguasai hampir sektor perbankan, industri, dan macam-macam lah, gede. Plus, Thai militer ini juga mempunyai bank, mempunyai bisnis, jadi lebih berat lah dibandingkan misalnya di Myanmar. Saya kira itu ya perbandingannya. Oke. Nah, menurut Mas Budi sendiri, kira-kira gambaran masa depan di Myanmar bagaimana? Apakah saya menawarkan 3 skenario. Yang berdasarkan historis plus juga sedikit spekulatif. Kalau skenario pertama adalah bahwa kemungkinan mereka akan melakukan lagi, menjanjikan, kan mereka udah janji nih beberapa minggu yang lalu Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kita akan ngadain pemilu dalam 1 tahun atau lebih. Nah, kemungkinan di pemilu ke depan ini kepemimpinan NLD ini yang sekarang diganti dengan mungkin generasi baru atau pemimpin NLD yang kira-kira bisa bernegosiasi, dan juga model Muang Thai akan dipakai bahwa si jenderal ini akan bertarung sendiri dengan kendaraannya, yaitu USDP atau mungkin kendaraan partai lain di mana dia menjadi kandidat. Kan di Muang Thai kan Jenderal Prayut akhirnya juga bertarung kan dengan pemilu yang kira-kira menghasilkan dari konstitusi di mana senator semua kan diangkat, baru House of Rep, DPR-nya pemilihan itu pun dia merger beberapa partai. Itu satu. Jadi si jenderal ini bertarung dengan kendaraan partai, tapi menghilangkan kepemimpinan NLD. Skenario kedua mungkin ini perlu tekanan internasional dan juga tekanan dan negosiasi dari berbagai macam regional power ya. Dan itu bisa atau enggak itu kita lihat. Pemilu luber lagi. Jadi mulai dari kosong lagi dipertarungkan semua partai, boleh dari NLD atau dari yang didirikan oleh militer atau elit minoritas bertarung lagi. Tapi kayaknya ini agak susah. Skenario yang ketiga, status quo, jadi ditunda-tunda seperti model di Thailand, ditunda terus. Kan menunda itu kan militer paling jago kan. Bisa membuat skenario mungkin sedikit ada ketidaksetujuan, deadlock, menyusun konstitusi baru dan sebagainya, yang kemungkinan bisa 5 atau 10 tahun. Karena itu mereka sudah lakukan. Ketika pemilu 90, kan mereka kalah tuh, nggak mengakui. Ditunda sampai kemudian punya konstitusi 2008. Dan kemudian baru pemilu lagi 2011, tapi nggak diakui oleh NLD, baru 2015 yang diakui dan NLD bertarung. Jadi ada 3 skenario. Menurut saya, skenario ketiga yang saya duga akan dipakai lagi, jadi akan ada penundaan terus. Dengan alasan belum siap, karena belum siap juga mempertarungkan atau mencari kandidat atau mencari model yang baru. Mengapa? Karena Jenderal Min Aung Hlaing 2 minggu yang lalu mengirim surat ke Perdana Menteri Prayut meminta kira-kira saran dan pendapat ke depannya bagaimana. Nggak mungkin lah model Indonesia, karena kita kan udah nggak ada model
Orde Baru lagi kan, kita kan udah luber sekarang, jadi terlalu jauh lah model Indonesia mau dipakai. Nah, menariknya Prime Minister Prayut menjawab, look, you have to return to democratic path. Kira-kira jawabannya gitu, kita harus kembali ke jalan demokratis, tentang bagaimana melakukannya, itu up to you. Jadi dia kembalikan kembali ke militer Myanmar, ya kita harus kembali jalan demokratis seperti dia sendiri kan mengatakan di Muang Thai, tapi bagaimana eksekusinya itu tergantung Anda sendiri di Myanmar. Jadi itu membuka kemungkinan skenario pertama atau skenario ketiga. Oke. Itu Randy. Oke. Makasih. Ini yang terakhir skenario yang belum saya bicarakan di forum-forum yang lain. Iya. Menarik juga Mas Budi. Memang tadi ya melihat proyeksi ke depan ini. Nah, saya punya pertanyaan terakhir. Yang sebenarnya isinya dua sebenarnya. Pertama itu menurut Mas Budi, kira-kira apa dampaknya buat Asia Tenggara, ASEAN dan Asia Tenggara lah secara umum. Jelaskan setidaknya ini kelihatan bahwa Myanmar lagi mundur gitu. Ada klaim tadi konteks di awal saya juga cerita kayaknya regresi demokrasi jadi tren gitu. Menurut Mas Budi sendiri bagaimana? Apakah kemudian memang ini masa militer gitu dan oleh karenanya ya ASEAN pasti akan, saya nggak tahu, senyap-senyap saja atau gimana. Itu satu gitu. Yang nyambung dengan ini adalah terus apa yang harusnya dilakukan kemudian Indonesia atau ASEAN, apa yang kita perlu lakukan. Jadi pertanyaan akhirnya ada dua, Mas. Ya. Jadi dampaknya dan apa yang perlu kita lakukan. Ya, saya kira ASEAN sebagai sebuah regional grouping-nya harus melakukan sesuatu, walaupun di prinsip-prinsip ASEAN kan ada prinsip tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga lain. Tapi juga ada prinsip bahwa kesejahteraan rakyat, kesejahteraan region, stabilitas region, dan juga komitmen untuk HAM harus menjadi juga prinsip yang penting. Nah, dalam konteks itu, saya menyambut positif inisiatif Indonesia dan Malaysia dari kunjungan Perdana Menteri Muhyiddin Malaysia 2 minggu yang lalu ketemu Pak Jokowi, kira-kira kan mengatakan meminta Indonesia dan Malaysia mengirim perwakilannya dengan berkonsultasi dengan Chairman ASEAN kan Brunei Darussalam. Nah, Bu Retno kemarin kan sudah ke Brunei dan sudah diskusi dengan pihak Brunei dan akan terus meneruskan ke Singapura. Saya kira shuttle diplomasi oleh Bu Retno ini bagus karena bagaimanapun juga Indonesia adalah jangkar dari ASEAN. Kalau Anda pernah ke negara Asia Tenggara, pasti mereka mendengar dan juga hormat dengan Indonesia. Dan Indonesia punya kesejarah transisi relatif ke demokrasi yang stabil dan sudah dibuktikan baik tingkat pusat maupun provinsi sampai juga pilkada di daerah. Nah, poinnya adalah ASEAN harus melakukan sesuatu dan saya kira ke depannya akan ada shuttle diplomasi yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia jika sudah disetujui secara kolektif oleh ASEAN. Tetapi itu tidak dengan sendirinya akan menyelesaikan masalah karena itu masalah dalam negeri. Saya usulkan diplomasi di belakang layar, bukan megafon, yaitu meminta purnawirawan militer di Asia Tenggara dipimpin oleh Indonesia untuk ke Myanmar dan memberi lobby dan juga sharing experience bahwa transisi ke demokrasi di Myanmar itu nggak perlu ditakutkan karena sudah pernah dilakukan oleh negara-negara tetangga. Nah,
lewat jalur purnawirawan militer ini saya kira bagus, dan itu pernah dilakukan oleh ketika itu di zaman SBY, ketika Pak SBY mengirim Agus Wijoyo kalau kamu ingat ke Myanmar. Nah, itu bukan ranah saya, tapi saya menggelontorkan gagasan itu, dan saya sudah melobi beberapa orang untuk memikirkan peranan Indonesia di belakang layar itu tadi. Yang terakhir tentu saja tentang bagaimana dengan sanksi ekonomi dan sebagainya. Saya sebetulnya agak tidak setuju dengan sanksi ekonomi karena yang lalu itu merugikan rakyat kecil. Memang bisa selektif sanksi ekonomi ke jenderal-jenderal atau penguasa-penguasa yang punya bisnis ya, atau bisnis yang kira-kira dikuasai oleh jenderal-jenderal secara keluarga dan sebagainya. Tapi itu kan susah ya, diverifikasi, dan belum tentu juga menyelesaikan masalah. Tapi itu simbolik perlu. Tapi saya kira itu nanti kita lihat aja apa yang bergulir. Nah, pertanyaan kedua, implikasinya jelas serius, Randy. Karena kalau terjadi konflik berdarah-darah, pelajaran dari kasus Rohingya atau pelajaran dari kasus post-1988 crisis, itu membludaknya pengungsi atau membludaknya orang keluar dari monetaritas kawasan Asia, dan saya kira Asia Tenggara. Dan itu semoga bisa dihindarkan, karena bagaimanapun juga Asia Tenggara ini adalah kawasan yang relatif stabil sejak ada perang Kamboja berakhir tahun 99. Waktu itu saya di Muang Thai masih muda. Jadi kita tidak ingin luapan pengungsi yang keluar dari Myanmar itu mengguncang kawasan Asia Tenggara. Jadi tugas kita, Anda, kita, dan teman-teman, saya kira mencari masukan-masukan untuk solusi damai di Myanmar. Wah, terima kasih sekali, Mas Budi. Saya rasa pembicaraan kita sudah mengulas banyak hal gitu, mengupas, terutama tadi awalnya mengupas permasalahannya, apa yang sebenarnya terjadi, sampai juga kita dan tadi juga Mas Budi memberikan beberapa poin-poin saran gitu buat Indonesia dan ASEAN. Terima kasih sekali kerabat kita dari Flinders University sudah bercerita banyak. Sebagai penutup, saya Randi Wirasa Nandiatama berterima kasih atas pendengar yang sudah setia mendengarkan ini. Semoga bisa mendengar podcast HI selanjutnya. Sampai jumpa. Ampun Bang Jago.